dengan NIM 2401135760. Saya mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Siti Nazifah, MPD. Saya di sini mengambil judul Peran dan Fungsi Sosiologi. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, apa sih sosiologi itu? Sosiologi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya berteman, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara keseluruhannya, sosiologi itu berarti ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Perlu diketahui juga nih teman-teman, istilah sosiologi ini pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte atau yang saat ini dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah. Nah, sekarang langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada peran sosiologi. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, tentu sosiologi ini sangat berperan penting dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Ada 4 peran sosiologi. Yang pertama itu sosiolog sebagai ahli riset. Para sosiolog ini berfokus pada pengumpulan data dan penggunaan data dengan melakukan riset atau penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data dalam kehidupan masyarakat. Nah, data itu kemudian akan digunakan untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Contohnya, kemiskinan yang ada pada ibu kota. Meskipun kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang ada pada ibu kota terus berkembang, sebagian besar penduduk juga masih ada yang hidup dalam kondisi miskin. Sosiolog berperan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di ibu kota, juga menganalisis dampak dari kemiskinan dan mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan di ibu kota tersebut. Jadi, riset ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di ibu kota tersebut. Yang kedua, itu ada sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, berarti kebijakan yang diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, ketidaksetaraan pendidikan pada masyarakat. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang terbatas masih menjadi masalah besar. Ketidaksetaraan sosial ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda, yang pada akhirnya memperburuk masalah kemiskinan. Tentu sebagai konsultan kebijakan, seorang sosiolog akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan ketidaksetaraan pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua anak dengan memberikan anggaran pendidikan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah miskin dan kurang berkembang. Yang ketiga itu ada sosiolog sebagai praktisi. Para sosiolog bukan hanya melakukan riset, tetapi mereka juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran-saran yang positif dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pada masyarakat. Yang keempat, ada sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sosiolog berperan mengajarkan dan mengembangkan sosiolog sebagai ilmu di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Materi yang kedua yaitu fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi juga ada 4. Nah, yang pertama itu ada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial yang dimaksud adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan munculnya berbagai masalah saat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Dengan melakukan tindakan antisipatif ini, diharapkan agar perubahan yang bersifat negatif bisa dicegah. Yang kedua, ada fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha atau rencana penyelesaian masalah. Dalam sosiologi, penelitian ini berguna untuk mengkaji atau mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat agar bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga itu ada fungsi sosiologi dalam pembangunan.
Perlu diketahui, pembangunan adalah perubahan yang sengaja dilakukan masyarakat untuk menciptakan perubahan atau kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Fungsi sosiologi dalam pembangunan adalah untuk memberikan data-data dalam tahap-tahap pembangunan yang akan dilaksanakan. Contohnya adalah pembangunan jalan tol. Dalam pembangunan jalan tol, ada kemungkinan bahwa sebagian besar manfaat dari akses transportasi yang lebih cepat akan dinikmati masyarakat di daerah perkotaan. Sementara masyarakat di daerah pedesaan atau yang tinggal di sekitaran jalan tol bisa saja kehilangan akses terhadap lahan atau fasilitas umum yang mendukung kehidupan mereka. Sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan ini dan memberikan solusi kebijakan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terdampak, langsung memperoleh manfaat dari pembangunan ini. Dan yang terakhir ada fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial. Di tengah kehidupan masyarakat, tidak bisa lepas dari yang namanya masalah sosial. Dalam hal ini, sosiologi berfungsi untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya masalah sosial tersebut, sehingga nantinya dapat dicarikan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya, penelitian sosiologi tentang penyalahgunaan narkoba. Dalam suatu penelitian sosiologi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di perkotaan, ditemukan banyak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena pengaruh teman sebaya yang memperkenalkan mereka pada narkoba. Selain itu, ekonomi yang sulit dan ketidakharmonisan keluarga juga memperburuk situasi. Sosiologi berfungsi untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial ini saling terkait dan berkontribusi pada perilaku penyalahgunaan narkoba. Sosiolog juga mengukur dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba seperti meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, gangguan hubungan keluarga, atau kenaikan angka kriminalitas yang terkait dengan perdagangan narkoba. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Vera Widya Saputri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.